Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke intensif USP. Kali ini kita bertemu di pertemuan ke-14 yaitu tentang cahaya. Masih ingat ya, ini pelajaran kelas 12 kemarin ya. Iya, kita di cahaya ini Miss lebih kerucutkan kepada difraksi dan interferensi saja yang Miss bahas ya. Nah, difraksi cahaya adalah pelenturan atau penyebaran gelombang cahaya ketika melintasi celah sempit atau ujung penghalang, gitu ya. Nah, difraksi cahaya akan mengakibatkan interferensi cahaya menghasilkan pola terang gelap. Difraksi cahaya itu terbagi menjadi dua, ada difraksi celah tunggal, ada difraksi pada celah banyak atau celah ganda. Nah, difraksi pada celah tunggal ini gambarnya ya. Nah, ini ada persamaan delta S sama dengan D sin theta atau sama dengan DY per L. Nah, rumus untuk polanya adalah delta S sama dengan N lambda. Sehingga kalau kita bikin persamaannya, maka dua persamaan ini akan kita gabung. Bentuknya akan menjadi D sin theta sama dengan N lambda. Atau bisa juga D Y per L sama dengan N lambda gitu. Dimana D-nya adalah lebar celah difraksi, Y-nya adalah jarak dari terang pusat ke pita gelap, L-nya adalah jarak celah ke layar, N-nya pola ke N bilangan bulat gitu ya. Dan θ-nya adalah sudut deviasi atau simpangannya. Nah, difraksi pada celah banyak sebetulnya rumusnya sama ya. Nanti kalau kita gabungkan maka D sin θ sama dengan N lambda juga gitu ya. Kita ke interferensi. Interferensi cahaya adalah perpaduan gelombang cahaya koheren yang menghasilkan pola terang gelap yang merupakan pola interferensi konstruktif-destruktif. Nah, interferensi konstruktif ini apa? Terjadi pada pola pita terang dan interferensi gelombang sefase. Nah, sementara interferensi destruktif terjadi pada pola pita gelap dan interferensinya gelombang berlawanan fase gitu. Nah, untuk interferensi pada celah ganda itu ditemukan oleh Thomas Young, makanya nanti kadang-kadang di soal itu adalah interferensi Young gitu ya, percobaan Young. Nah, persamaan interferensi pada celah ganda itu D sin θ sama dengan DY per L. Tuh. Rumus pola terangnya N dikali lambda. Rumus pola gelapnya N min setengah dikali lambda. Gitu ya. Kita masuk ke contoh soal. Di sini diketahui bahwa seberkas sinar monokromatis dengan panjang gelombangnya. Ini ada panjang gelombangnya ya. Ada panjang gelombangnya. Bentar. Ini panjang gelombangnya 6000 angstrom, di mana 1 angstromnya adalah 10 pangkat min 10 meter. Mengenai celah sempit selebar D, agar pola difraksi orde gelap kedua terjadi pada saat 30 derajat, besar D adalah, nah ini sudah dia bilang bahwa ini adalah pola difraksi berarti ya. Nah, kita tulis dulu yang diketahuinya tadi adalah panjang gelombangnya. Panjang gelombangnya 6000 angstrom. Nah, 6000 angstrom ini kita ubah dulu ke dalam meter ya. 6000 itu kalau kita tulis berarti 6 kali 10 pangkat 3. Angstromnya kita ubah jadi min 10. Maka sama dengan 6 kali 10 pangkat min 7 meter gitu. Nah, kalau kita mau ubah dari meter ke milimeter berarti dia kali 10 pangkat min 7-nya kali 10 pangkat milimeter. 1 meter berapa milimeter? Pangkat 3 ya. Jadi di sini 6 kali 10 pangkat min 4 milimeter. Difraksi orde gelap kedua, berarti N-nya sama dengan 2. Nah, ada sudutnya. Sudutnya adalah 30 derajat. Yang ditanya apa tadi? Besar D-nya ya. Yang ditanya adalah besar D-nya. Gini. Kita jawab ya. Kita jawab D sin θ sama dengan N kali lambda. Maka D sama dengan N kali lambda dibagi dengan sin θ gitu. N-nya adalah 2 kali lambdanya 6 kali 10 pangkat min 4 dibagi sin θ-nya adalah sin 30. Sin 30 itu sama dengan setengah.
Maka 2 kali 6 adalah 12, dibagi setengah. Hasilnya 24 kali 10 pangkat min 4. Sama aja dengan 2,4 kali 10 pangkat min 3. Gitu ya. Milimeter. Jadi jawabannya yang A ya. Soal nomor 2. Nah, ini dia. Ada pernyataan-pernyataan. Yang pertama, mengganti kisi dengan kisi yang jumlah garis per milimeternya lebih besar. Berarti N-nya diperbesar. Sebentar, Miss tulis dulu. Berarti di sini N besarnya diperbesar. Cahaya yang dijatuhkan dari biru ke kuning. Mengganti cahaya yang dijatuhkan dari merah ke hijau. Mendekatkan layar ke kisi. Kalau mendekatkan layar ke kisi berarti D-nya bukan D, maaf. Maksudnya adalah L-nya. Maaf ya. Nah. Mendekatkan layar ke kisi berarti L-nya diperkecil. Tuh. Terus cahaya dijatuhkan dari biru ke kuning. Nah, kita mau mengurutkan dulu nih bahwa untuk spektrum gelombang elektromagnetik dari frekuensi tinggi ke rendah itu adalah gini, nah ini frekuensi yang paling tinggi adalah ungu, 2 nila, 3 biru, 4 hijau, 5 kuning, 6 jingga, 7 merah. Ini kalau frekuensinya dari tinggi ke rendah. Sementara untuk lambdanya itu yang paling besar adalah mulai dari yang bawah gitu ya. Karena frekuensi berbanding terbalik dengan lambdanya. Gitu. Nah, sekarang yang diminta di soal ini, ingat ya, lambda tinggi itu adalah yang merah. Yang termasuk upaya memperbesar lebar pita terang. Nah, yang ditanya di soal ini adalah upayanya. Upaya untuk memperbesar lebar pita terang. Lebar pita terang itu apa? Y-nya ya. Jadi kita tulis dulu dy per L sama dengan N kali lambda. Kan gitu. Nah, D-nya kita ganti. Karena tadi di nomor 1 itu dia N-nya. Jadi kita ganti dulu dengan D sama dengan 1 per N. Maka di sini jadinya 1 per N Y per L sama dengan N lambda. Sehingga kalau kita mau mencari Y, karena di sini dia minta Y-nya ya, Y-nya, maka Y itu sama dengan N kali lambda dikali L dikali N. Gini. Inilah faktor-faktor yang akan mempengaruhi besarnya lebar pita terang. Gitu ya. Apa aja? Ordenya pastinya. Kemudian panjang gelombangnya. Kemudian Miss tulis di sini ya. Ini berarti kan dia jarak layarnya ya. Jarak layar ini adalah kisinya, tetapan kisi. Nah, ini panjang gelombangnya. Nah, gitu. Jadi kalau dia Y-nya mau diperbesar, dia akan sebanding dengan lambda. Y juga akan sebanding dengan L. Y juga akan sebanding dengan N. Nah, kalau Y-nya mau dibesarkan, berarti lambdanya harus yang besar. Kita cek dulu, nomor 1 itu betul tidak? N-nya kan diperbesar, berarti nomor 1 itu betul ya. Nomor 1 ini adalah betul. Kemudian yang nomor 4, Y kan sebanding dengan L, sementara di sini L-nya diperkecil, berarti ini salah ya. Itu harusnya L-nya juga besar. Ketika Y-nya mau diperbesar, L-nya harusnya besar. Terus sekarang kita cek nih warna-warna di sini. Biru sama kuning, dari biru ke kuning. Biru ke kuning. Betul tidak nih? Biru itu lebih kecil daripada kuning. Maka kalau kita biru menjadi kuning, berarti dia lambdanya lebih besar. Berarti ini benar. Jadi jawabannya yang A ya. Yang A. Ya.
Kita lanjutkan untuk pembahasan soal suatu celah ganda disinari dengan cahaya yang memiliki panjang gelombang 600 nanometer. Ya, kita tulis dulu di sini, berarti yang diketahuinya adalah lambdanya 600 nanometer. Nah, 600 nanometernya ini kita ubah dulu ke dalam meter ya. Jadi 600 dikali 10 pangkat min 9 meter. Layar diletakkan 2 meter, berarti itu adalah L-nya 2 meter. Jarak antara kedua celahnya, berarti itu adalah D-nya 0,2 mm. Nah, 0,2 mm ini kita ubah ke dalam sentimeter boleh ya. Berarti 0,2 dikali 10 pangkat min 1 cm. Ini kita ubah juga jadi 2 kali 10 pangkat 2 cm. Ini juga kita ubah jadi 600 kali 10 pangkat min 9 kali 10 pangkat 2. Ini ya, jadi 6 kali 10 pangkat min 5 cm. Maka jarak terang kedua dari terang pusat, yang ditanya berarti Y-nya. Y-nya ya, yang ditanya adalah Y-nya. Terang kedua itu berarti menunjukkan ordenya 2 gitu. Yang ditanya adalah Y-nya. Kita jawab ya. Kita jawab dy per L sama dengan N kali lambda. Maka Y sama dengan N kali lambda kali L per D. N-nya 2, lambda-nya 6 kali 10 pangkat 2, L-nya 2 kali 10 pangkat 2 dibagi dengan D-nya 0,2 kali 10 pangkat min 1, itu kita ubah jadi 2 kali 10 pangkat min 2 ya, 2 tuh. Nah, ini 2-nya kita coret nih, jadi 12 ya, 12 kali 10 pangkat min 5 kali 10 pangkat 2 sama min 2. Min 2 nya naik ke atas jadi pangkat 4. Jadi 12 kali 10 pangkat min 5 4 min 1, yaitu 1,2 cm. Gitu ya. Kita lanjut soal selanjutnya ya. Pernyataan yang benar yang mana nih? Gitu. Diingat ya bahwa rumus untuk interferensi adalah dy per L sama dengan N kali lambda. Pernyataan yang pertama, lebar garis terang yang teramati pada layar berbanding lurus garis terang, berarti Y ya, banding lurus dengan panjang gelombang. Betul ya berarti ya, karena Y ini banding lurus dengan lambda. Berarti pernyataan yang pertama ini benar. Kemudian yang kedua, lebar garis terang yang teramati pada layar berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Salah ya, karena dia bandingnya harusnya banding lurus gitu. Ini salah. Jarak layar ke celah itu berarti L ya, berbanding lurus dengan lebar garis terang. Ini kalau kita ubah ini rumusnya bisa jadi Y sama dengan N kali lambda kali L per D gitu ya. Nah, di sini dia bilang katanya jarak Y-nya ini, Y yang ini nih, banding lurus dengan lebar garis terang. Dengan lebar jarak layar ke celah banding lurus. Ini banding lurus ya, betul ya. Berarti nomor 3 ini adalah betul gitu. Nomor 4, jarak layar ke celah banding terbalik. Oh, salah ya. Jadi jawabannya adalah yang 1 dan 3. Ini jadi jawabannya. Ya, bisa akhiri pembahasan kita cahaya. Silakan dicatat di modulmu ya. Jangan lupa like dan tinggalkan komen nama kalian di kolom komen. Bisa akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.